Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Daftar utang Indonesia dari era Presiden Soekarno hingga Jokowi. Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki utang terbesar mencapai 402,08 miliar US dollar atau setara dengan 5.589 triliun rupiah. Data statistik utang internasional yang dipublikasikan Bank Dunia menunjukkan Indonesia berada di posisi ke-7 dengan utang luar negeri terbesar. Bisa dibilang, utang pemerintah terus bertambah dari masa ke masa. Mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Berdasarkan catatan Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia naik lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Sudah sekitar 7 kali pergantian presiden, nampaknya belum mampu mengantarkan Indonesia untuk keluar dari lilitan utang luar negeri. Masing-masing presiden justru dinilai melanjutkan tongkat estafet warisan utang untuk presiden selanjutnya. Lantas, berapakah jumlah utang Indonesia dari masa ke masa? Era Presiden Soekarno. Rupanya, Indonesia mulai terjerat utang luar negeri sejak negara ini baru berusia seumur jagung setelah merdeka. Ketua Koalisi Anti Utang atau KAU, Dani Setiawan menuturkan, Indonesia sudah diwarisi hutang oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1949. Warisan utang dari pemerintah Hindia Belanda itu adalah salah satu kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda sebagai syarat kemerdekaan. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno juga pernah berutang ke negara lain. Di bawah kepemimpinan Bung Karno, ia mewarisi hutang sebesar 2,3 miliar US dollar atau sekitar 32 triliun rupiah. Angka tersebut di luar dari hutang Hindia Belanda yang sebesar 4 miliar US dollar atau sekitar 56 triliun rupiah. Setelah pergantian presiden, Soekarno pun mewarisi utang pemerintah ke tangan Soeharto. Menurut data, utang di masa pemerintahan Soeharto berada di kisaran 551,4 triliun rupiah. Sementara PDB saat itu di kisaran 955,6 triliun rupiah. Bedanya, Soeharto tidak memilih utang dari negara blok timur, tapi cenderung ke blok barat dan lembaga asing semisal Bank Dunia dan IMF. Warisan utang dari Hindia Belanda yang sempat dibatalkan oleh Soekarno justru direschedule ulang oleh Soeharto pada 1964. Selain mereschedule ulang, Soeharto juga mendapat komitmen pinjaman baru. Utang di era Soeharto disebutkan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi, mulai dari pembangunan infrastruktur, industri, dan lain-lain. Setelah Soeharto dilengsarkan pada tahun 1998, warisan utang negara itu pun diberikan kepada Presiden B.J. Habibie. Proses akumulasi utang pun terus berlanjut di era Presiden Habibie. Bahkan Habibie tercatat sebagai presiden yang membuat utang Indonesia makin besar hanya dalam waktu singkat. Saat itu rasio utang terhadap PDB berada di level 85,4%, sehingga utang di era Habibie sekitar 938,8 triliun rupiah. Sementara PDB bernilai 1.099 triliun rupiah. Kemudian di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di era pemerintahan Gus Dur, Indonesia sempat menurunkan utang menjadi 77,2%. Saat itu utang pemerintah sebesar 1.271 triliun rupiah
dan PDB 1.491 triliun rupiah. Berlanjut ke kepemimpinan Presiden Megawati. Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, rasio utang Indonesia kembali mengalami penurunan. Utang pada era Megawati sebesar 1.298 triliun rupiah, sementara PDB 2.303 triliun rupiah. Sehingga rasio utang pada saat itu 56,5% terhadap PDB. Kemudian berlanjut ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah mendapat warisan utang sebesar 1.298 triliun rupiah, utang Indonesia justru semakin membengkak menjadi 2.608 triliun rupiah. Namun SBY sempat melunasi utang-utangnya pada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund yang telah menjerat sejak tahun 1997. Pada Oktober 2006, sisa utang pada IMF sebesar 3,7 miliar US dollar yang harusnya jatuh tempo pada 2010 telah diselesaikan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, era Presiden Joko Widodo. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat, sampai akhir Desember 2020, total utang pemerintah mencapai angka 6.074,56 triliun rupiah, sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68%. Secara nominal, utang pemerintah di era ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan pelemahan ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia naik lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Utang luar negeri Indonesia paling banyak berasal dari Singapura yang mencapai 67,93 miliar US dollar. Disusul oleh Jepang sebesar 29,3 miliar US dollar dan Tiongkok mencapai 20,3 miliar US dollar. Selain ketiga negara itu, Indonesia juga memiliki pinjaman dari Amerika, Australia, Austria, Hong Kong, Korea Selatan, Inggris, Swiss, dan berbagai negara lainnya. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.